Seperti keunikan Punan Batu pada suku Dayak yang diketahui hidup berpindah-pindah di gua-gua batu di hutan belantara Kalimantan. Begitu pula dengan suku yang akan kita bahas kali ini, yaitu suku yang hidup di atas pohon atau dengan kata lain tinggal di rumah yang dibangun di atas pohon. Suku tersebut ialah suku Korowai, dan mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengetahui keberadaan maupun asal-usul suku Korowai di Indonesia. Nah, berikut tentang suku Korowai. Suku Korowai merupakan suku yang sangat unik. Suku ini berada di Papua dan hidup di hutan tropis dengan rumah yang dibangun di atas pohon dengan ketinggian belasan hingga puluhan meter dari atas tanah. Secara tradisional mereka hidup terisolasi dengan berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan. Makanan pokok mereka ialah sagu. Sagu merupakan pengganti nasi pada suku Korowai, di mana bagian dalam dari pohon sagu tersebut dimasak beserta dengan lauk pauk. Yang dijadikan lauk pauk diantaranya adalah ulat dari pohon sagu tersebut. Rumah suku Korowai dibangun di atas pohon. Atap rumah terbuat dari daun sagu. Dinding dan lantai menggunakan kulit kayu. Sedangkan bahan lainnya yaitu rotan, akar, serta ranting pohon. Dan satu rumah pohon bisa diselesaikan dalam kurun waktu 7 hari hingga lebih. Ruang pada rumah dibagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki berada di sisi timur dan perempuan menempati posisi sebelah barat dengan sekat berupa tiang yang ditancap ke tanah. Setiap rumah pohon memiliki beberapa tungku yang keberadaannya disesuaikan dengan jumlah keluarga. Selain untuk memasak, asap pembakaran dari tungku tersebut juga dimanfaatkan untuk mengawetkan konstruksi kayu dari pelapukan. Sedangkan tangga yang digunakan untuk menjangkau rumah terbuat dari batang pohon. Masa sebelum terjalin kontak dengan dunia luar, sebagian besar penduduk Korowai menganggap setiap benda atau materi dan orang-orang dari luar dianggap sebagai ancaman oleh mereka. Beras dianggap sebagai sagu milik iblis. Atap logam mereka anggap ilalang dari iblis. Hingga selama beberapa waktu mereka menolak barang-barang yang dibawa masuk untuk pertukaran. Pertukaran tersebut dilakukan oleh orang luar dengan alasan salah satunya agar dapat menjalin hubungan dengan suku tersebut. Keberadaan suku Korowai teridentifikasi sekitar puluhan tahun yang lalu. Pada tahun 1970-an, tim misionaris dari Belanda menemukan suku tersebut. Dan sejak saat itu, para misionaris menjelajahi seluruh tanah suku Korowai dan bahkan mengenalkan suku ini hingga ke luar negeri. Para misionaris membangun gereja, membangun sekolah, serta membangun klinik. Bahkan mereka juga yang memprakarsai film dokumenter tentang salah satu suku tersebut, yang pada akhirnya keberadaan suku Korowai diketahui oleh dunia luar. Hingga pada tahun 1990, pada saat para misionaris meninggalkan suku tersebut, masyarakat Korowai mulai menerima bantuan dari pemerintah dan terlibat proyek-proyek kehutanan yang diprakarsai oleh perusahaan asing. Julukan manusia pohon seringkali disematkan untuk orang-orang Korowai, tentu saja karena tempat tinggal atau rumah mereka di atas pohon. Namun, membangun rumah di atas pohon tersebut sebenarnya bukan tanpa alasan mereka lakukan. Rumah pohon yang menakjubkan, yang sangat tinggi, bagi kita tentu saja dapat membahayakan, misalnya oleh angin. Angin yang bisa saja dengan cepat menghancurkan rumah tersebut karena berada di ketinggian. Namun bagi mereka sebaliknya, semakin tinggi rumah pohon, semakin aman keluarga yang tinggal di dalamnya, di antaranya dari ancaman musuh, binatang buas, dan jangkauan nyamuk.
Menurut kepercayaan mereka, alasan yang paling utama sebuah rumah pohon dibangun sangat tinggi adalah antisipasi suku Korowai terhadap serangan Laleo atau iblis yang kejam, yaitu makhluk yang berjalan seperti mayat hidup yang berkeliaran pada saat malam hari. Sebutan Laleo bahkan mereka tunjukkan bagi semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka, hingga orang-orang Papua lainnya sekalipun bisa mereka sebut dengan julukan Laleo. Suku Korowai memiliki bahasa percakapan sehari-hari berupa bahasa Awyu Dumut yang biasa digunakan sebagai bahasa komunikasi oleh kebanyakan suku di Papua Tenggara. Suku Korowai juga kerap membuat bangunan untuk keperluan lain, misalnya rumah untuk area pesta ulat sagu, serta rumah bagi perempuan yang hendak melahirkan. Suku Korowai juga mengenal pesta sagu dan pesta lainnya yang dilakukan sebagai perayaan peristiwa tertentu, misalnya kelahiran bayi ataupun pernikahan. Dalam pesta tersebut, umumnya orang Korowai menjadikan babi sebagai hidangan sebagai pertanda peristiwa besar yang patut dirayakan. Pada suku Korowai, salah satu tradisi unik yang sedikit menakutkan ialah rumor tentang kegiatan kanibalisme yang mereka lakukan, atau lebih tepatnya melakukan ritual membinasakan manusia. Kanibalisme yang terjadi di Korowai sebenarnya bukanlah tanpa sebab, karena prosesi ini rupanya bisa dikatakan cukup rumit untuk sekedar dimengerti oleh kebanyakan orang. Suku Korowai memiliki hubungan erat dengan suku Kombai. Hal ini terkait dengan masalah kekerabatan, sehingga mereka mengambil peran sebagai eksekutor dalam proses eksekusi hukuman mati. Hukuman mati dilakukan karena adanya permasalahan. Misalnya, jika seorang suku Korowai diketahui mempraktikkan ilmu hitam atau dalam istilah Papua disebut suanggi, dan dalam istilah Korowai disebut kahua. Kahua tersebutlah yang akan dijatuhi hukuman mati dan tidak akan dikuburkan. Karena suku Korowai mempercayai jika kahua dikubur, maka dia akan bangkit dari kuburannya dan arwahnya akan mengganggu masyarakat. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kanibalisme sebenarnya merupakan bagian dari hukum adat suku Korowai bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan terlarang, atau hukuman bagi yang melakukan kejahatan. Akan tetapi, saat ini kegiatan tersebut sudah jarang terjadi dan bahkan sudah ditiadakan. Saat ini, suku Korowai tetap eksis dan menjalani kehidupan mereka dengan tradisi yang mereka anut sejak zaman dahulu. Bahkan, suku Korowai menjadi salah satu destinasi favorit bagi para petualang dan wisatawan dari luar negeri yang ingin mempelajari kehidupan mereka. Nah, saudara, itu tadi tentang suku Korowai, yaitu salah satu suku yang memiliki tradisi unik di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber. Sebelum ditutup, jangan lupa bagi yang baru bergabung untuk memberi dukungan dengan menekan tombol subscribe. Sukai dan bagikan kiranya menarik. Silahkan berkomentar bila ada tanggapan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan sampai jumpa di video selanjutnya.